Oke. Ini berarti Bu Pristi dulu. Ini Bu Oke. Pristi jadi supervisor dulu. Oke. Ya, Monggo, oke, Bu siap. Pristi. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Bu Pristi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Tiwi? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Oke. kabarnya Bu Pristi hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Tiwi. Oke. Baik Bu Tiwi, sebelum kita melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Tiwi. Pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan melakukan coaching. Nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Seperti itu, ya Bu. Terus kemudian jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tiwi adalah yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tiwi pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian juga mendengarkan aktif dan juga keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, begitu. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tiwi ini ada 3 ya. Tadi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu ya Bu. Terus kompetensi mana ini yang spesifik yang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang spesifik yaitu kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, ini ada 2 berarti nanti yang saya bantu untuk observasi yaitu mendengarkan aktif dan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Tiwi ya. Terus indikator yang bagaimana ini yang diinginkan oleh Bu Tiwi dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya yang saya inginkan yaitu coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, baiklah Bu Tiwi. Nanti indikator yang ingin Bu Tiwi inginkan yaitu nanti coachee tersebut nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau langkah-langkahnya, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Demikian dulu untuk pra-observasinya kali ini. Nanti silahkan Bu Tiwi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum Pak Gani. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Pratiwi. Bu Tiwi, mohon maaf sebelumnya, ya bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk ini kan saya mau bercerita sedikit Bu tentang apa yang saya pikirkan hari-hari ini terkait dengan program yang ingin saya jalankan di sekolah saya ini Bu, seperti itu. Ya, silakan Pak Gani.
Jadi seperti ini Bu Praptiwi, jadi yang ingin saya sampaikan pada panjenengan itu sebelumnya ini saya mohon untuk kesediaan jenengan untuk memberikan waktu pada saya untuk menceritakan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang eh, program sekolah yang ingin saya jalankan terkait dengan membuat sekolah anti perundungan, Bu, seperti itu. Oke Pak, sebelumnya yang ingin dicapai dari kegiatan coaching kali ini apa Pak Beni? Jadi saya tuh menginginkan dari kegiatan coaching pada kali ini tuh saya bisa membuat suatu rencana aksi, Bu, terkait dengan program pencegahan perundungan pada siswa, khususnya di tingkat SLTA, Bu. Karena memang akhir-akhir ini banyak permasalahan yang terjadi di sekolah saya itu, banyak sekali terjadi permasalahan atau kasus-kasus yang terkait dengan perundungan siswa yang itu jelas sangat merugikan bagi si korban, Bu, seperti itu. Baik Pak, sebelumnya yang ingin dicapai apa Pak Beni dari supervisi kita, dari coaching kita hari ini? Yang ingin saya capai, yang tadi saya sampaikan, Bu, ini saya mau membuat mengharap adanya istilahnya solusi dari permasalahan itu, Bu, terkait dengan kegiatan anti perundungan yang saya lakukan di sekolahan, dan itu nantinya saya akan membuat program-program yang harapannya itu dapat mengatasi dari permasalahan yang ada, seperti itu. Baik, jadi tujuannya nanti adalah membuat program yang akan bermanfaat untuk kampanye anti perundungan gitu ya Pak? Jadi, Bu, leres, seperti itu. Ya, menurut Pak Gani sendiri selama ini yang sudah terjadi jenis-jenis perundungan apa Pak yang sering terjadi di sekolahan panjenengan Pak? Ya, Bu, jadi ada 3 kasus yang sering terjadi, Bu. Yang pertama perundungan secara verbal, kemudian nonverbal, dan cyber, Bu. Yang pertama terkait dengan perundungan verbal itu banyak terjadi kasus yang terkait dengan siswa itu mencemooh temannya, kemudian melontarkan kata-kata kasar, dan lain-lain. Kemudian untuk yang perundungan nonverbal itu posisinya banyak sekali siswa yang melakukan tindakan pemukulan, kemudian istilahnya ada penamparan, ya, dan lain-lain lah, Bu, yang terkait dengan fisik. Kemudian yang paling banyak itu ternyata kasus yang saya temukan di lapangan itu yang terkait dengan perundungan di cyber, Bu, atau di sosmed. Itu banyak sekali siswa yang istilahnya hate speech seperti itu ya, Bu, ya. Jadi seperti kata-kata kasar, kemudian istilahnya dia itu memaki-maki temannya lewat media sosial. Ini juga sangat sangat merugikan bagi si korban, seperti itu. Menurut Pak Gani itu penyebab utamanya apa Pak? Mungkin dari cyber dulu ya, yang mungkin terlalu banyak yang di kasus Pak Gani itu yang paling banyak dijumpai yang cyber gitu. Iya. Menurut Jadi Pak Gani itu penyebabnya apa Pak? kalau menurut saya ya, Bu, ya, dari pengamatan saya dan observasi yang saya lakukan di sekolahan, itu penyebab utama dari tindakan bullying ini adalah satu, kurangnya perhatian yang dilakukan oleh orang tua ketika di keluarga, Bu. Jadi banyak siswa yang melakukan tindakan pembulian ini dia membuat suatu cara agar mendapatkan perhatian oleh teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari anak pembuli sendiri atau yang dia suka melakukan perundungan, dia menganggap dirinya itu lebih hebat, Bu. Mungkin kalau anak-anak itu pandangannya mungkin dia lebih cantik atau lebih ganteng atau dia mungkin lebih punya circle yang banyak atau pertemanan yang banyak, sehingga dia bisa seenaknya untuk membuli teman-temannya yang menurut dia itu lebih lebih di bawah dia, seperti itu, Bu. Halo, Bu Pratiwi. Pak Gani. Ya, sudah, Bu. Jadi seperti itu, Bu, tadi, Bu. Maaf kok agak terputus di sinyal saya apa di?
Sinyalnya panjenengan, Bu. Oh gitu ya, oh Gusti. Nggih, nyuwun pangapunten. Sinyalnya agak kurang mendukung. Ya. Jadi Jadi itu tadi, nggih, Bu. Nggih. dari Pak Gani merasa karena muridnya mencari perhatian, mungkin nih Pak. Jadi ingin diperhatikan dengan cara-cara seperti itu. Lalu kira-kira Pak Gani supaya murid itu tersalur rasa ingin diperhatikannya tanpa mereka harus memberikan hate speech begitu, menurut Pak Gani bagaimana Pak? Ya Bu, jadi program ini yang ingin saya lakukan itu yang pertama saya ingin merencanakan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua wali Bu, atau orang tua siswa, di mana nantinya kita berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua sendiri untuk bagaimana caranya kita mendiskusikan terkait dengan permasalahan yang anak itu lakukan, khususnya bagi pelaku gitu. Ini kita soroti pertama itu untuk pelaku terlebih dahulu, biar nantinya akan ada pengawasan ganda ketika orang tua itu mengawasi anaknya, mendidik anaknya di rumah, dan kami sebagai guru juga akan mendidik dan mengawasi ketika di sekolahan. Jadi yang pertama adanya program yang terkait dengan kolaborasi dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Ya, itu untuk anak yang sudah terindikasi melakukan, gitu, Pak. Lalu Ye. untuk anak-anak yang mungkin belum pernah melakukan, lalu supaya mencegah supaya dia tidak menjadi pelaku, itu Bapak mempunyai gagasan gitu Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Iya Bu Prabdewi. Jadi posisinya saya untuk terkait dengan kegiatan itu, yang kedua tadi, saya berkolaborasi dengan tim dari STP 2K untuk membuat satu terkait dengan tata tertib dan peraturan, Bu. Terkait dengan tatib dan peraturan untuk bagaimana caranya anak itu tidak melakukan tindakan bullying. Di situ mungkin kita akan berlakukan skorsing, kemudian ada konsekuensi yang mereka akan terima ketika dia melaksanakan atau melakukan tindakan perundungan. Kemudian yang selanjutnya, kami akan secara aktif melakukan kampanye dan kegiatan semacam seminar terkait dengan anti perundungan yang nanti akan melibatkan dari pihak psikolog, kemudian dari pihak kepolisian juga, karena ada beberapa kasus perundungan itu bahkan kategorinya sudah bisa menjadi pidana karena sudah mencapai tahap penganiayaan, Bu. Jadi mungkin dua program itu yang ingin saya laksanakan terkait dengan yang si korban seperti itu. Untuk Bagus antisipasi. sekali, Pak. Iya, saya rasa programnya sangat baik sekali, ya, Pak. Untuk yang paling realistis bisa dilaksanakan waktu dekat itu kira-kira yang mana? Yang paling waktu dekat adalah berkolaborasi Bu, dengan STP 2K. Itu nantinya kita akan membuat dan merumuskan satu peraturan yang terkait dengan anti perundungan ini, dan akan kita sosialisasikan setiap hari Senin dan hari Jumat, Bu. Karena di sekolah saya, setiap hari Senin itu akan ada upacara bendera, dan untuk hari Jumatnya ada apel. Sehingga kita akan menggunakan dua waktu itu untuk melakukan sosialisasi pada para siswa semuanya untuk pencegahan. Seperti itu. Baik, Pak. Untuk indikatornya nanti kalau sudah keberhasilannya, Pak, kalau kira-kira menurut Pak Gani, dalam pandangan Pak Gani, kalau dikatakan sosialisasinya berhasil, itu indikatornya apa nanti, Pak? Jadi untuk indikator yang saya rumuskan, Bu, karena kita menggunakan angket waktu di awal dan dari laporan dari wali kelas, guru kelas, ataupun siswa yang menjadi korban, itu memang kita sudah punya catatan, Bu, berapa persen tingkat permasalahan bullying yang terjadi di sekolah saya. Sementara ini terdapat sekitar 20% adanya tindak kekerasan ataupun bullying ini, Bu, atau perundungan. Sehingga nantinya indikator yang akan saya rumuskan adalah ketika program sudah saya laksanakan, minimal bisa berkurang itu, Bu. Yang tadinya itu 20 bisa menjadi 15, 10, mungkin 0. Nah, itu nanti kita akan adakan evaluasi secara berkala, Bu, seperti itu. Nah, bagus sekali, Pak. Berarti ada evaluasi juga nih, Pak, untuk mengukur keberhasilannya, nih, Pak. Ya, saya rasa kalau ini dilakukan secara konsisten dan kontinu, mungkin hasilnya akan sangat luar biasa sekali, Pak. Karena program yang dengan cetuskan itu sudah sangat luar biasa sekali, Pak. Iya, Bu Prabdewi, matur suwun. Ya, jadi setelah melakukan coaching ini mungkin ada signifikansinya atau tidak ini Pak Arki?
Gimana, Bu? Setelah melakukan coaching ini, yang Bapak rasakan apa? Apakah ada signifikansinya untuk program yang Bapak sudah rencanakan itu, Pak? Ada, Bu. Jadi dengan adanya coaching ini saya merasa sangat terbantu dengan saya bisa bercerita dan istilahnya diskusi dengan panjenengan sehingga bisa merumuskan beberapa solusi yang nantinya akan saya terapkan untuk program-program yang ada di sekolah saya, Bu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya juga mendapatkan wawasan yang luar biasa dengan kemampuan panjenengan untuk membuat program-program yang sangat luar biasa, ya, Pak. Terima kasih juga Pak Gani atas waktunya sudah mau sharing dengan kami semua, ya, Pak. Sama Bu Pratiwi, terima kasih juga atas waktu yang diberikan pada saya untuk saya bisa bercerita, bisa sharing dengan panjenengan sehingga bisa mendapatkan teman diskusi untuk merumuskan berbagai macam solusi untuk kepentingan siswa-siswa saya. Seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, semoga sukses, ya, Pak. Terima kasih kembali Bu Pratiwi. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam. Sudah melakukan coaching ya dengan Pak Gani. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Tiwi terkait observasi yang sudah saya lakukan tadi selama Bu Tiwi dan Pak Gani melakukan proses coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching, Bu? Di dalam coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan siswa alur Tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dulu, kemudian melakukan identifikasi, rencana aksi, lalu yang terakhir tanggung jawab, Bu. Sehingga saya rasa dengan percakapan alur Tirta tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya. Dewi, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Tiwi dan Pak Gani itu sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, tadi juga saya sudah melihat alur percakapannya itu sudah bagus sehingga tadi Pak Gani sudah melakukan solusi-solusinya atau program-program yang akan dilaksanakan oleh Pak Gani seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Terus baiklah Bu Tiwi, untuk ini kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tiwi setelah melakukan coaching barusan itu apa Bu? Iya Bu. Ini sebelumnya saya bolehkah saya menyampaikan hal-hal yang bisa lagi dikembangkan oleh Bu Tiwi setelah tadi Bu Tiwi melakukan coaching? Boleh Bu? Iya Bu, silakan Bu. Sudah bagus ya Bu untuk proses coachingnya, namun tadi saya melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari kompetensi Bu Tiwi ini, yaitu tadi kemampuan mendengarkan aktif ya Bu. Ini mungkin juga dipengaruhi karena kita pelaksanaannya daring, jadi ada beberapa kendala mungkin sinyal atau apa, jadinya kurang jelas begitu nggih. Koci ini mungkin terdengar oleh Bu Tiwi ada sebagian yang kurang jelas, nggih. Tapi misalkan ini proses coaching ini terjadi secara luring, lah ini kemampuan mendengarkan aktif Bu Tiwi bisa lebih dikembangkan lagi sehingga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ini nanti tidak kebingungan seperti itu ya Bu. Itu mungkin yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Jadi dua kompetensi ini, kemampuan mendengarkan aktif dan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Bagaimana pendapat Bu Tiwi yang saya sampaikan tadi? Oke Bu, alhamdulillah saya
senang sekali dengan hasil observasi dari Bu Pristi, dan kemudian ini akan juga saya jadikan untuk memperbaikinya tentu saja Bu, untuk lebih mendengarkan lagi. Kemudian saya juga bisa mengolah kata-kata lagi Bu, supaya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Oke, baiklah, berarti ini sepakat ya Bu, setelah proses coaching ini nanti Bu Tiwi akan melakukan rencana tindak lanjut seperti itu ya. Terus rencana Bu Tiwi untuk mengembangkan kedua kompetensi tersebut kira-kira apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya yang tadi Bu, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Oke. Rencananya Bu Tiwi untuk melakukan pengembangan supaya lebih baik itu seperti apa Bu? Secepatnya Bu, jadi supaya nanti saya lebih mudah belajar lagi, insya Allah minggu depan saya akan melakukan latihan lagi Bu bersama rekan-rekan CGP saya yang lainnya Bu. Gitu, berarti nanti untuk mengembangkan kompetensi coaching ini nanti Bu Tiwi akan melakukan kolaborasi dengan rekan CGP lain ya Bu ya, untuk latihan-latihan supaya ke depan nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, semoga ke depannya Bu Tiwi bisa melakukan kegiatan ya Bu, untuk kegiatan kita kali ini tadi sudah melalui 3 tahap, yaitu pra-observasi, terus tadi sudah saya observasi juga, ditemukan kompetensi yang masih perlu dikembangkan, dan juga ini tadi Bu Tiwi sudah menyatakan untuk melakukan rencana tindak lanjut dari hasil observasi ini di percakapan pasca observasi tadi ya Bu ya. Terima kasih. Cukup sekian mungkin kegiatan kali ini kita tutup. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini saya close dulu.